Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Sampurasun. Ketemu lagi dengan aku, Cika. Teman-teman yang baru nonton video aku, hai, selamat datang di channel YouTube Cika Ermalita. Dan buat teman-teman yang udah subscribe channel YouTube aku, selalu setia menanti upload video baru dari aku sayang kalian. Di video kali ini aku mau menceritakan sebuah kasus yang bikin aku harus nahan emosi banget, keselnya super-super, dan harus istighfar berkali-kali. Karena apa? Karena aku shock dengan kejahatan yang kali ini dilakukan oleh seorang pelajar yang mana dia tuh usianya masih muda, 14 tahun, dan kejahatannya ini dia lakukan ke gurunya sendiri. Seorang wanita cantik berusia 24 tahun bernama Colleen Ritzer. Aku akan ceritakan kisah kriminalnya ini ke kalian. Colleen Ritzer adalah anak pertama dari pasangan Tom dan Peggy Ritzer. Colleen ini punya dua adik yang sangat dia cintai, dan dia merupakan seorang kakak yang menjadi panutan bagi adik-adiknya. Sejak kecil, Colleen ini orangnya sangat senang membantu, humble, dan care banget sama orang lain. Pokoknya pribadinya tuh baik banget. Dia selalu mengutamakan kepentingan orang lain di atas kepentingan pribadinya, dan keluarga merupakan prioritas utamanya. Sepanjang hidupnya, Colleen ini mendedikasikan dirinya untuk keluarga dan mengajar. Berawal saat di sekolah dasar, Colleen ini ketemu dengan guru matematika yang sangat baik banget, cerdas, dan punya cara mengajar yang sangat disukai sama Colleen. Berkat gurunya itu, matematika ini menjadi suatu pelajaran yang sangat menyenangkan bagi Colleen. Sejak itu, matematika menjadi pelajaran favoritnya. Pokoknya dia ini cinta banget lah sama matematika. Sampai-sampai Colleen punya cita-cita, nanti kalau dewasa dia akan menjadi seperti gurunya, guru matematika. Karena itu saat di perguruan tinggi, Colleen pun mengambil jurusan matematika. Cita-cita Colleen ini pun terwujudkan. Karena apa? Dia itu setelah lulus dari universitas, akhirnya Colleen menjadi seorang guru yang mengajar di sebuah sekolah bernama Denver High School di Massachusetts, Amerika Serikat. Di sekolah Denver ini, dia dikenal sebagai guru matematika yang cerdas, ramah, cantik, dan sangat disenangi oleh murid-muridnya. Jadi Colleen ini adalah guru yang sangat populer di sekolah Denver. Suatu hari di Denver High School ini kedatangan satu siswa baru yang baru aja pindah dari kota Tennessee. Siswa ini bernama Philip Chisholm, usianya 14 tahun, dan dia adalah siswa kelas 9. Seperti halnya murid baru, butuh waktu bagi dia untuk beradaptasi dengan teman-temannya dan lingkungan sekolahnya. Pelan-pelan Philip ini mulai berkenalan dengan teman-teman di kelasnya. Beberapa murid yang sudah berkenalan dengan Philip ini mengaku kalau Philip adalah orang yang pendiam dan pemalu. Sampai suatu ketika, tibalah guru Colleen mengajar di kelasnya Philip. Seperti biasa, mengetahui ada siswa baru yang baru masuk di kelasnya, guru Colleen ini mencoba berkenalan dan ngajak ngobrol supaya dia lebih dekat dengan murid baru ini. Awalnya Colleen nanya namanya siapa, tinggal di mana, pindahan dari mana. Itu kan pertanyaan yang umum ya kalau kita kenalan sama orang baru. Awalnya Philip ini menjawab pertanyaan-pertanyaan guru Colleen tuh baik-baik aja. Tapi begitu ada satu pertanyaan guru Colleen yang mempertanyakan kenapa pindah dari Tennessee, Philip ini berubah jadi diam secara tiba-tiba dan dari raut mukanya tuh kelihatan jengkel banget. Colleen sadar sama perubahan moodnya Philip. Dia tahu kalau Philip nggak suka ditanyain tentang alasan kepindahannya dari Tennessee. Akhirnya Colleen pun mengubah topik pembicaraan, mencoba untuk mengembalikan moodnya Philip untuk biasa-biasa aja lagi gitu, nggak kesel lagi. Sampai udah kelihatan moodnya Philip kembali baik-baik lagi, Colleen menganggap masalah mood ini udah selesai. Akhirnya dia pun beraktivitas mengajar kembali seperti biasanya. Tapi sayangnya tanpa disadari guru Colleen, pertanyaannya soal Tennessee ini telah membangkitkan kemarahan dan dendam dalam diri Philip. Sampai-sampai Philip ini merencanakan suatu hal yang sangat mengerikan ke guru Colleen. Bagusnya di sekolah Denver ini banyak dipasang CCTV di setiap koridor dan ruangan. Nyaris di setiap sudutnya tuh ada CCTV-nya. Jadi gerak-gerik semua yang ada di sekolah itu bisa terpantau jelas, termasuk gerak-gerik Philip saat melakukan hal yang keji kepada guru Colleen. Aku akan menceritakan kronologinya ke kalian.
Tanggal 22 Oktober 2013, Philip ini berangkat ke sekolah dengan membawa berbagai peralatan. Barang-barang yang dia bawa itu adalah masker ski. Masker ski itu adalah yang masker yang menutupi seluruh kepala tapi hanya kelihatan matanya aja. Sarung tangan putih, beberapa baju ganti, dan pisau cutter. Barang-barang yang dia bawa ini dia simpan di dalam lokernya. Setelah itu dia mengikuti pelajaran seperti biasanya hari itu. Setelah selesai jam pelajaran, biasanya guru Colin gak akan langsung pulang, melainkan dia akan tetap di sekolah untuk membantu siswa-siswa yang membutuhkan penjelasan tambahan tentang pelajaran matematika. Tepat sebelum jam 3 sore, guru Colin terlihat meninggalkan kelas dan berjalan menuju toilet. Semenit kemudian, Philip ini kelihatan mengikuti guru Colin di belakangnya. Saat itu, Philip ini terlihat memakai pakaian sweater warna biru dan hoodie-nya itu dia pakai di kepalanya. Terus dia pun memakai celana jeans warna biru. Sambil berjalan ke toilet, dia memakai sarung tangan putihnya. Philip pun masuk ke dalam toilet yang sama yang dimasuki oleh guru Colin, dan dengan kejamnya dari belakang Philip mulai nyawa guru Colin dengan guru Colin tepat di lehernya. 11 menit kemudian terlihat ada seorang siswi masuk juga ke toilet yang sama dengan guru Colin. Tapi karena pintu itu berusaha dibuka nggak bisa, jadi dia kira di dalam itu lagi ada orang yang ganti baju. Akhirnya dia pun keluar lagi. Setelah siswi itu keluar, Philip ini meninggalkan toilet. 10 menit kemudian di CCTV terlihat Philip berjalan dengan membawa kotak sampah berwarna hijau. Kotak sampahnya tuh besar yang ada rodanya. Terus dia tarik kotak sampah itu masuk ke dalam toilet. Ternyata Philip ini udah ganti pakaiannya ya, yang tadinya sweater warna biru, sekarang dia memakai jaket merah berhoodie. Di CCTV, Philip terlihat masuk kembali ke dalam toilet sambil membawa tempat sampah besar itu. Lalu tepat jam 13.22, Philip terlihat keluar dari toilet sambil membawa kotak sampah hijau yang besar tadi dia bawa masuk ya. Kali ini dia sudah merubah penampilannya dengan menggunakan masker ski hitam yang menutupi sebagian wajahnya dan udah melepas jaketnya. Sambil menarik tempat sampah hijau besar itu, dia berjalan keluar gedung ke arah hutan di belakang sekolah. Sekitar setengah jam kemudian, Philip ini terlihat kembali lagi ke dalam gedung, ke lantai 2, terus dia berhenti di depan lokernya, ngambil barang-barangnya, dan jalan ke toilet. Dia mengganti lagi pakaiannya. Keluar dari toilet, ini toilet yang berbeda dengan yang toilet tadi guru Colin ada ya. Setelah keluar dari toilet itu, Philip berjalan ke toilet tempat kejadian perkara, yaitu ke tempat tadi dia guru Colin, dan beberapa detik kemudian ia terlihat keluar lagi dari toilet itu, lalu berjalan keluar gedung. Rekaman CCTV di luar gedung sekolah memperlihatkan Philip ini berjalan santai. Dia sempat tegur sapa sama teman-temannya yang dia temui waktu itu, jalan-jalan sambil ngemil, sempat-sempatnya dia ngemil, ya Allah. Dia kelihatan biasa-biasa aja, kayak nggak ada apa-apa yang terjadi gitu loh. Setelah itu, Philip terlihat berjalan keluar dari kompleks sekolah. Malam hari, polisi menerima 2 laporan orang hilang, satu dari keluarganya Colin Ritzer dan satu lagi dari keluarganya Philip Chisholm. Polisi pun langsung bergegas mencari keberadaan mereka. Tempat pertama yang mereka kunjungi adalah sekolah Denver High School. Di sana mereka ngecek semua CCTV yang ada di sekolah. Semua gerak-gerik Philip ini terekam dalam CCTV. Dan dalam rekaman itu juga terlihat saat-saat terakhir guru Colin yang masih hidup. Berdasarkan informasi yang mereka dapat dari CCTV, polisi memutuskan untuk lebih fokus mencari keberadaan Philip. Informasi pencarian ini pun disebar, dan polisi yang dibagi menjadi beberapa regu mencari ke berbagai tempat yang kemungkinan akan didatangi oleh Philip. Berjam-jam mereka mencari keberadaan Philip di mana. Akhirnya Philip pun ditemukan. Philip Chisholm ditangkap pada tengah malam saat ia sedang berjalan sendirian di tepi jalan. Polisi yang menggeledahnya menemukan kartu kredit atas nama Colin Ritzer dalam wanita, beberapa baju Philip, dan pisau cutter yang polisi ini nanya ini tuh siapa, dan Philip itu cuma jawab gadis itu.
Berdasarkan informasi dari Philip, polisi mencari Colin di hutan belakang sekolah. Polisi ini menemukan jasad Colin yang tertutup dedaunan dengan kondisi yang sangat mengerikan, berpakaian dan ada di mana-mana. Diketahui bahwa terdapat 16 dan jejak di tubuhnya guru Colin. Ternyata saat dibawa ke hutan, guru Colin ini sebenarnya masih hidup. Lalu, dengan teganya Phillips ini memperkaos guru Colin. Nah, udah gitu dia nih guru Colin dengan berkali-kali. Di samping jasadnya Colin, ada sebuah catatan yang ditinggalkan oleh Philip. Catatan itu bertuliskan, "Aku benci kalian semua." Usianya tergolong masih remaja, 14 tahun, tapi Philip didakwa dengan hukuman orang dewasa, dengan dakwaan pembunuhan, pemerkosaan, dan perampokan. Walaupun pengacaranya ini membuat pembelaan kalau Philip ini menderita kelainan mental, ia tetap dijatuhi hukuman penjara seumur hidup dan baru bisa mengajukan pembebasan bersyarat saat ia udah berusia 40 tahun. Tom dan Peggy Ritzer, yaitu orang tua Colin Ritzer, mengajukan gugatan pada tahun 2016. Mereka menggugat sekolah atas sistem keamanan yang tidak baik saat itu. Mereka juga menggugat sebuah perusahaan kebersihan karena pada sore hari kejadian, perusahaan itu dipanggil ke sekolah untuk membersihkan sisa yang ada di toilet. Tapi sayangnya nih, mereka ini nggak melaporkan ke polisi kalau ada jejak di toilet itu. Ya ampun, coba dia lapor ya. Peggy Ritzer, ibundanya Colin, ini mengatakan bahwa kepergian anaknya ini adalah suatu peristiwa yang sangat menyakitkan. Dia bilang gini, "Sekarang ini saya memilih menyepi dari keramaian. Bagi saya, berpura-pura bahagia terasa sangat menyakitkan." Sementara ibunda Philip Chisholm hanya bisa menangis saat pengadilan Massachusetts menjatuhkan vonis untuk anaknya. Tak ada kata yang mampu menggambarkan rasa sakit dan penderitaan yang kami rasakan. Harga diri kami, doa kami, dan dukungan penuh kehangatan terus kami berikan kepada keluarga Ritzer. Gimana tingkat emosi kalian? Udah sampai mana? Emosi kalian gimana setelah mendengar cerita ini? Aku gak bisa berword-word. Bener-bener shock. Karena apa? Anak usia, ya ampun, masih muda, 14 tahun, tapi dia sudah melakukan tindakan yang begitu bengisnya. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Aku mau sampaikan ke kalian, tapi sebelumnya tahan emosi kalian ya. Tarik nafas. Tahu nggak, setelah Colin, Philip ini dengan santainya berjalan-jalan di sekitar sekolah. Jalan-jalan santai aja gitu, ketemu sama orang lain juga santai aja, nggak kelihatan panik ataupun histeris. Bahkan dia ini sempet-sempetnya jalan sambil nyemil. Jadi kayak biasa aja gitu, kayak yang nggak terjadi apa-apa. Padahal dia ini baru aja gurunya dengan sangat mengerikan. Dan yang lebih emosinya lagi, Philip ini sempat mampir ke sebuah resto cepat saji, terus dia nonton film. Untuk bayar makanannya dan untuk bayar tiket nontonnya, dia pakai kartu kreditnya guru Colin Ritzer dong guys. Bener-bener itu mah udah nggak punya hati. Dan gimana gitu pikirannya, kok bisa ya dia begitu? Itulah sebabnya kenapa Philip ini baru ketangkap tengah malam, karena dia itu sempat sembunyi di bioskop untuk nonton. Informasi tambahan yang aku dapat ini kalau ternyata Philip menyimpan trauma yang mendalam. Jadi sebenarnya kepindahannya ke Massachusetts dari Tennessee ini karena kedua orang tuanya itu berpisah, bercerai.
Dan sepanjang hidupnya ini Philip sering menyaksikan kekerasan dalam rumah tangga orang tuanya. Kita nggak pernah tahu apa yang udah dilalui Philip, tapi yang jelas dia sudah mengalami peristiwa yang traumatik sepanjang hidupnya. Sampai-sampai dia tuh bisa loh berbuat hal yang keji begitu di usianya yang masih sangat muda. Saat mencari informasi tentang kasus ini, aku menemukan sebuah kalimat guru Colin yang bagus banget sih menurutku. Kata-katanya tuh begini. Setiap hari mungkin tidak baik, tapi ada hal-hal baik di setiap harinya. Kalau bahasa Inggrisnya, every day may not be good, but there is something good in every day. Bagus banget kan? Mudah-mudahan itu bisa menjadi kata-kata motivasi buat aku dan kita semua. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nonton video ini dari awal sampai selesai. Semoga informasi ini bermanfaat, lebih dan kurang aku mohon maaf. Dan kalau ada yang salah, mohon banget dikoreksi ya. Teman-teman boleh banget nih kirim ide atau saran ke DM Instagram aku @tiaermarita. Jangan lupa di follow. Terima kasih. Jangan lupa klik like, klik subscribe, dan juga klik loncengnya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. Hatur nuhun, stay safe, tetap sehat, dan jangan lupa bahagia. Sampai ketemu lagi di video aku berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.